Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Melanjutkan pembacaan beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Aghr bin Yasar al-Muzani, diriwayatkan dari seseorang yang namanya Aghr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Aghr berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu, bertobatlah, ilallahi, kepada Allah, wastaghfiruhu, dan bermohon ampunlah kepada Allah, fa inni, maka sungguhnya aku itu atubu, telah bertaubat, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marotin, 100 kali. Rawahu muslimun, hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis kedua yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang taubat adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang namanya Aghr bin Yasar al-Muzani. Dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, bunyi sabdanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau disebut wahai manusia berarti sifatnya masih sangat umum, baik yang sudah mukmin maupun yang masih kafir. Selama dia masih disebut sebagai manusia, dia diperintahkan untuk bertaubat. Yang kafir diperintahkan untuk bertobat agar menjadi orang mukmin. Yang sudah beriman tapi mungkin masih melakukan dosa besar, maka dia disuruh bertaubat. Atau dia masih melakukan dosa kecil, maka kemudian dia juga disuruh bertaubat. Atau dia masih melakukan khilaful aula, makruh, yang khilaful aula, dan seterusnya. Artinya, kembali saya tegaskan bahwa perintah bertaubat itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Jangan beranggapan yang harus bertobat itu hanya mereka yang para penjahat saja. Yang sudah soleh pun tetap perintahkan untuk bertaubat. Sebagaimana pada pengajian yang lalu, tingkatan taubat itu ada 8 atau 9 tingkatan, sehingga semua orang sampai tingkatan para rasul pun mereka juga tetap menjalani pertaubatan, walaupun tobat dari apa itu beda sesuai dengan makomnya masing-masing. Kalau umumnya orang biasa yang dimaksud tobat ya tobat dari dosa besar, tobat dari dosa kecil, tobat dari yang makruh, ya itu tobatnya orang biasa. Nanti tobatnya orang yang soleh, tobat dari yang tidak pantas, tobat ketika dalam dirinya sudah merasa jadi orang baik, tobat ketika dirinya telah merasa jadi orang yang benar-benar bertobat, menjadi orang yang diperhitungkan, menjadi orang yang tidak ada bandingannya, dan seterusnya. Jadi setiap kita kena khitab untuk bertaubat. Selain diperintahkan untuk bertobat, juga untuk selalu mohon ampun kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri memberikan contoh bahwa beliau bertaubat kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Kembali saya sampaikan bahwa kalau dalam hadis maupun Al-Quran kemudian menyebut angka, itu maknanya jangan dimaknai sebagaimana pemahaman kita selama ini, bahwa yang namanya 70 itu ya berarti bilangan
69 lebih 1 atau 71 kurang 1, bukan itu. Atau yang dikatakan 100 itu juga bukan bilangan sesudah 99, sebelum 101 juga belum tentu seperti itu maknanya. Tapi maknanya mengisyarahkan sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Jadi hitungan 70, hitungan 100 itu hitungan atau bilangan yang paling disebut sering disebut dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an. Di Rasulullah sebagai hamba Allah yang paling soleh, yang paling takwa, yang paling dekat dengan Allah, yang sudah makomnya itu maksum, terpelihara dari dosa, itu saja masih bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali bahkan lebih. Karena di hadis yang lain itu kalimatnya tidak sehari Pak, tapi 1 kali majelis. Ini 1 kali majelis itu beliau beristighfar, bertobat sebanyak 100 kali. Sehingga kalau sehari ada 5 majelis berarti 500 kali. Maka sekali lagi angka di sini itu bukan angka patokan yang pasti, tapi bisa berkembang. Ya, makanya di sarahnya itu dijelaskan ya sebanyak-banyaknya. Nah, Wa'an Abi Hamzah, berikutnya hadis diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik Al-Ansori, ya termasuk sahabat dari Madinah, sahabat Nabi dari Madinah, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Anas bin Malik ini di samping dia sahabat, dia juga aktivitas kesehariannya adalah melayani Rasulullah sejak dia masih kecil. Qala, Anas bin Malik berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaihi. Hadis ini diawali dengan sabda Rasulullah yang kalau kita tidak membaca sarahnya, maka kemungkinan salahnya baca itu besar sekali. Karena kalimatnya itu bisa dibaca lillahi, tetapi ternyata bacanya lallahu. Karena ini kalimat yang diringkas, yang lengkapnya itu adalah wallahi lallahu. Demi Allah, sungguh Allah itu, maknanya begitu. Afrahu lebih bergembira, bitaubati abdihi sebab tobatnya hambanya Allah, lebih bergembira min ahadikum dibanding gembiranya salah seorang dari kalian, saqata ala ba'irihi yang dia telah kehilangan ontanya, waqad adallahu dan dia tersesat fi ardi falatin di tanah yang luas dan kosong, tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia menemukannya. Ya. Jadi di hadis ini kembali Rasulullah mengawali sabdanya dengan sumpah. Sumpahnya menggunakan kalimat Allah. Berarti ini sumpah yang paling tinggi kedudukannya. Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau berbicara untuk meyakinkan lawan bicaranya itu diawali dengan sumpah. Nah, sumpah itu juga bertingkat-tingkat, Pak. Ya. Kadang bersumpah menggunakan kota, ya. Bil haram, bil Madinah, demi tanah haram, demi tanah Madinah. Ada juga sumpah menggunakan bapak ibunya, bi abi wa umi, demi bapak dan ibuku. Ada juga yang bersumpah dengan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, dan seterusnya. Jadi intinya untuk meyakinkan bahwa yang dibicarakan satu kebenaran, jangan sampai yang mendengarkan itu ragu, maka kemudian diawali dengan sumpah. Nah, sumpah yang tertinggi ketika menggunakan nama Allah. Sungguh Allah itu lebih bergembira ketika ada hambanya yang bertobat, yang gembiranya Allah itu melebihi gembiranya salah seorang dari kalian yang kehilangan kendaraannya,
sedangkan dia berada di tanah yang luas dan kosong, tidak ada siapa-siapa, sehingga tidak ada yang bisa ditanya. Kemudian ternyata apa yang hilang itu ketemu lagi. Itu berarti kan senang sekali kan ya. Kita bisa bayangkan kalau kita sedang bepergian, pas kebetulan di tengah padang pasir atau di tengah hutan, terus kendaraan kita itu hilang. Ya. Kemudian kita juga nggak bawa HP, kalau bawa HP juga nggak ada sinyal karena di tengah hutan. Kita benar-benar kebingungan. Nah, di saat kita sedang putus asa karena semuanya hilang, ya, tiba-tiba barang itu ketemu lagi. Tentu saja kita sangat gembira. Nah, gembiranya kita menemukan barang yang hilang itu masih kalah jauh dengan gembiranya Allah ketika ada hambanya yang mau bertaubat. Maka dalam Al-Quran itu berulang-ulang Allah menyebut dirinya Tawwabur Rahim. Allah itu maha penerima tobat. Maknanya maha penerima tobat itu Allah menerima tobat tidak hanya sekali, berulang-ulang Allah menerima tobat hambanya. Udah tobat dosa, tobat lagi, diterima lagi, dosa lagi, tobat lagi, diterima lagi, begitu seterusnya. Ya, jadi Allah berulang-ulang menerima tobat hambanya, dan Allah sangat bergembira menerima tobat hambanya. Dibandingkan gembiranya orang yang kehilangan bendanya atau harta bendanya, kemudian barang itu ditemukan lagi. Status hadisnya muttafaqun alaihi, kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat li muslimin dari Imam Muslim, bahasanya atau redaksinya sedikit beda. Lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Sungguh Allah sangat bergembira. Ya, kalau tadi kan lebih bergembira, kalau ini sangat bergembira bi taubati abdihi, dengan taubatnya hambanya, hina yatubu ilai, ketika si hamba itu tobat kepada Allah. Lebih bergembira min ahadikum, dibanding gembiranya salah seorang dari kalian, karena ala rohilatihi bi ardi falatin, yang dia itu kehilangan kendaraannya sedangkan dia berada di tanah yang luas. Fanfalatat minhu, kemudian dia kebingungan. Wa alaiha ta'amuhu wa sarabuhu, padahal di kendaraan yang hilang itu di situ ada makanannya, ada minumannya, dan semua perbekalan yang dia bawa semuanya ikut hilang. Jadi kalau kita bisa gambarkan itu seperti orang yang kehilangan koper plus dompet. Ya. Di semua barang yang ada di koper hilang, kemudian semua identitas dan surat-surat penting juga ikut hilang. Ditambah lagi HP-nya hilang juga. Kalau sekarang mungkin begitu. Kalau zaman dulu ya dia ketika sedang ada di tengah padang pasir, ya, di tempat yang sunyi, tidak ada siapa-siapa, barang yang dibawa hilang semua. Kendaraan bersama seluruh barang yang dibawa hilang. Akhirnya dia kebingungan. Ya. Fa ayisa minha, akhirnya dia putus asa. Cari ke sana kemari tidak ketemu, ya, dia udah putus asa. Udah capek mencarinya. Fa ata sajarotan. Kemudian dia menemukan sebuah pohon, fatto ja'a, kemudian dia rebahan di bawah pohon tadi itu, fidiliha, di bawah naungannya, karena sudah nyari kesana kemari tidak ketemu, udah capek, kebetulan menemukan pohon yang besar, yang rindang, akhirnya dia istirahat di bawah pohon, ya, sambil rebahan gitu. Waqat ayisa min rohilatihi, dan dia tetap dalam kondisi bersedih karena semua barang bawaannya ikut hilang, ya, duit hilang, surat-surat hilang, kendaraan hilang, dompet hilang, makanan perbekalannya dibawa juga hilang, air juga hilang, padahal dia berada di tempat yang tidak ada air. Fa bainama huwa kadzalika, ketika kondisinya sudah sangat seperti itu, ya, sangat menderita, idhuwa biha qaimatan indahu,
Tiba-tiba seluruh kendaraan plus barang bawaan yang hilang itu tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Wah, gembira sekali ya. Tadinya udah putus asa nyari ke sana kemarin nggak ketemu, mau nanya juga nggak ada yang ditanya. Capek nyari, istirahat di pohon, udah putus asa, tiba-tiba ya, barang yang hilang itu sudah ada di sampingnya dan lengkap. Ya. Fa akhadha bihi tomiha, maka seketika orang itu bangun kemudian memegang kendali ontanya itu ya, langsung dipegangi dengan kuat supaya tidak hilang lagi. Summa qala min sidatil farahi, kemudian dia berkata saking gembiranya itu sampai ngomongnya itu keliru ya. Ya Allahumma, ya Allah, anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Nah, ya akhta'a, dia telah salah ucap min siddatil farahi, saking gembiranya. Jadi orang kalau pas lagi sangat gembira itu kadang-kadang yang terucap itu suka keliru. Nah, kekeliruan yang tidak disengaja, istilahnya keterucut ya, kelepasan, itu dimaafkan oleh Allah karena kalimat itu di luar kendalinya. Saking senengnya karena menemukan hartanya yang telah hilang, dia sampai ngomong, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu kan kebalik ya, kebalik. Nah, tapi ucapan yang seperti ini dimaafkan oleh Allah karena ucapan yang muncul secara spontan ya, di luar kesadaran, saking gembiranya. Jadi orang itu kadang-kadang akan mengucapkan hal-hal yang di luar kendali itu, pertama ketika sedang susah ya, sangat susah. Yang kedua ketika sedang sangat gembira ya. Itu juga sebenarnya ada mirip-mirip jadzab, Pak ya, mirip-mirip jadzab walaupun hanya sekejap, tapi itu sudah termasuk jadzab ya. Saking senangnya itu sampai kelepasan mengucapkan kata-kata yang salah. Yang sering kita saksikan itu kalau kita sering nonton sepak bola final misalnya ya, ditunggu dari babak pertama, babak kedua belum ada yang gol, wah dia berdebar-debar, tinggal menit-menit terakhir jagoannya menang, bisa memasukkan bola. Itu saking gembiranya karena kan teriak ya, teriak sekenceng-kencengnya. Ada yang sambil melompat-lompat, itu sebenarnya dia sedang jadzab ya, dia sedang jadzab ya. Jadi ketarik dengan kegembiraan itu sampai dia gak sadar kalau itu tengah malam, orang pada tidur, dia tiba-tiba teriak cool sambil loncat-loncat. Nah, itu namanya jadzab juga ya, walaupun jadzab dengan permainan bola. Nah, kalau kemarin itu jadzabnya orang yang bergembira karena diberikan anugerah menyaksikan keagungan Allah. Nah, jadi sekali lagi Allah sangat bergembira menerima taubat hambanya, lebih bergembira dibanding gembiranya orang yang kehilangan harta bendanya, kemudian sudah putus asa mencarinya, tiba-tiba barangnya ketemu. Nah, mengapa demikian? Karena dulu dalam kajian kitab Al-Hikam itu sudah pernah saya sampaikan ceritanya begini, saya ulang ya. Ada orang soleh berdoa di multazam. Multazam itu tempat yang ijabah di dekat Ka'bah, persisnya itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Doanya itu sebenarnya bagus, Pak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Jagalah diriku jangan sampai berbuat dosa lagi. Itu sebenarnya kan permintaan yang bagus. Mohon kepada Allah supaya jangan sampai berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tapi apa kata Allah? Kemudian Allah menjawab melalui lesan nabinya yang ada pada masa itu, kasih tahu si fulan, kalau dia mohon kepadaku agar dia tidak berdosa, lalu apa gunanya aku punya sifat pengampun ya. Kalau kemudian manusia itu semuanya bermohon kepada Allah agar tidak berdosa,
sehingga tidak perlu bertobat. Lah terus apa gunanya aku itu punya sifat maha menerima tobat dan maha mengampuni? Jawabannya malah begitu. Kan aneh itu ya. Jadi memang begini, 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia, ya, 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia, itu Allah sudah bikin pengumuman bahwa Allah itu zat yang maha penerima tobat, maha pengampun. Jadi Allah maha tahu bahwa nanti hamba-hambanya itu akan melakukan dosa, kemudian mohon ampun, melakukan dosa kemudian bertobat. Allah sudah menyediakan dirinya dengan sifat maha pengampun dan maha penerima tobat. Sehingga kalau kemudian ternyata tidak ada yang berdosa, sehingga tidak perlu istighfar, tidak perlu bertobat, berarti sifat maha pengampunnya Allah kan nganggur. Ya, sifat maha pengampunnya Allah nganggur, dan itu tidak mungkin. Allah kok nganggur? Tidak mungkin. Maka kalau dalam kajian Al-Hikam ternyata dosa yang terjadi pada hamba Allah yang soleh itu ada hikmahnya. Ya, dosa yang terjadi pada hamba Allah yang soleh itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Pertama, agar si hamba itu tidak ujub, tidak bangga diri. Karena kalau orang itu Pak nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah salah, nggak pernah keliru, benar terus, itu pasti nanti akan muncul sifat ujub, bangga diri. Dan ujub itu lebih berat dosanya dibanding dosa. Makanya kadang-kadang Allah bikin orang yang sudah soleh terpeleset dalam perbuatan dosa supaya dia terbebas dari sifat ujub. Yang kedua, untuk Allah sendiri, ya karena Allah sudah mempersiapkan dirinya dengan sifat maha pengampun dan maha penerima taubat. Nah kalau ternyata semuanya tidak ada yang berdosa, tidak ada yang mohon ampun, nganggur dong Allah. Tidak mungkin Allah nganggur. Itulah hikmahnya. Jadi di dalam Al-Hikam itu kita dikasih pemikiran-pemikiran yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Ya, ternyata bahwa di balik terjadinya perbuatan dosa itu juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Pertama, agar orang itu tidak ujub. Yang kedua, agar sifat Allah maha menerima tobat dan maha pengampun ini jadi berguna, tidak sia-sia. Maka ketika ada hamba yang bertobat, Allah senang sekali. Berarti maha pengampunnya dan maha penerima tobatnya berguna, itulah maksudnya. Maka sangat bergembira. Tapi ya jangan kemudian kita sengaja berbuat dosa. Oh enggak usah sengaja aja, sudah sering apalagi disengaja. Nah, berikutnya wa'an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Berikut ini hadis diriwayatkan dari Abi Musa, nama panggilannya, nama aslinya Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah bersabda, Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala itu yabsutu membuka, yadahu tangannya, bilaili di waktu malam, liyatuba untuk menerima tobatnya, atau yatuba agar bertobat siapa musiun nahari, orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu, dan Allah membuka yadahu tangannya, bin nahari di siang hari, liyatuba agar bertaubat siapa musiun laili, orang yang berbuat dosa di malam hari. Dan Allah akan terus membuka tangannya hatta tatlu'a, sehingga terbit apa samsu matahari, mim maghribiha, dari tempat terbenamnya, dari barat. Rawahu, telah meriwayatkan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Berikut ini hadis yang diriwayatkan dari seorang, nama panggilannya Abi Musa, nama aslinya Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dia menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, yang isi sabdanya itu bahasa yang digunakan itu menggunakan kalimat mutasabihat, kalimat yang kalau diterjemahkan apa adanya maka akan memaknai Allah, ya, sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Nanti kita jelaskan. Ya. Di sini bunyinya innallaha ta'ala yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah membuka tangannya, ya, tangannya. Ini kan kalau dimaknai, wah berarti Allah punya tangan ya. Terus kalau begitu tangannya Allah sama enggak dengan tangan kita? Maka
kita orang awam ini terus akan membayang-bayangkan seakan-akan Allah itu punya tangan. Maka terkait dengan ayat mutasabihat atau kalimat mutasabihat itu di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah ada dua pendapat. Untuk ulama-ulama salaf ya, generasi awal itu ya memang dimaknai apa adanya. Kalau memang tangan ya dimaknai tangan, tetapi mereka tidak akan membayangkan bahwa Allah punya tangan sebagaimana tangan makhluknya, karena dalam hati mereka sudah terpatri dengan kuat bahwa Allah itu berbeda dengan ciptaannya, sehingga walaupun disebut tangan mereka tidak akan membayangkan Allah punya tangan kayak makhluknya, atau tangan Allah kayak tangan makhluknya, itu tidak akan terbayang sedikit pun, sehingga mereka tidak mau mentakwil, mereka tetap memaknai apa adanya. Nah itu yang dipegang oleh ulama-ulama kuno. Namun ketika Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Islam sudah menyebar ke negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Arab, ya, itu kalau kemudian ada kalimat seperti ini tidak ditakwil, itu khawatir ya, orang itu akan salah paham. Itu akan membayangkan bahwa Allah juga punya tangan, Allah punya mata, begitu. Maka kemudian ulama-ulama mutakhirin kalau ketemu dengan ayat yang seperti ini atau kalimat yang seperti ini kemudian ditakwil. Nah maknanya Allah membuka tangannya itu gimana? Dimaknai dengan Allah membentangkan rahmatnya, atau Allah membentangkan maha pengampunnya, maha penerima tobatnya untuk menerima tobatnya orang-orang yang bertobat. Itu makna takwil ya. Takwil itu gini Pak ya. Ayat atau kalimat yang kalau diterjemahkan apa adanya akan sama dengan makhluk, maka untuk menghindari yang seperti ini kemudian ayat itu maknanya dialihkan ke makna yang tidak menyerupai makhluk ya. Jadi ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, misalkan kayak walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah, laisa kamislihi sayun, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Itu ayat-ayat mutasabihah, ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas. Maka kalau kemudian di sini diterjemahkan apa adanya dan khawatir menimbulkan salah paham, ya tadi itu tangan dimaknai dengan rahmat, tangan dimaknai dengan ampunan. Jadi kalau dimaknai takwil begini, sesungguhnya Allah telah membentangkan rahmatnya bilaili, di waktu malam, liyatuba musiun nahari, untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu, dan Allah membentangkan rahmatnya binahari, di siang hari, liyatuba musiul laili, untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Itu makna takwil, itu makna yang dipakai untuk ulama-ulama mutaakhirin. Tapi kalau ulama-ulama salaf tetap memaknai ya sesungguhnya Allah telah membuka tangannya gitu ya. Tapi jangan dibayangkan terus tangan Allah kayak tangan makhluknya. Sampai kapan itu Allah terus membuka tangannya itu? Sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit dari barat, sudah tidak diterima lagi bertaubat, pintu taubat sudah tertutup ya. Saya tambahkan satu lagi, wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Abi Hurairah telah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa yang bertobat qabla an tatlu'a, sebelum terbit apa samsu, matahari, mim maghriba, dari tempat terbenamnya, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Jadi menegaskan yang atas tadi ya. Jadi barang siapa yang bertobat kepada Allah dan itu dilakukan sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah masih mau menerima. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat kemudian kita baru bertobat, maka pintu taubat sudah tertutup. Itu untuk secara umum ya, secara umum. Sekarang yang secara pribadi bawahnya ini ya, rawahu Muslim, tadi katanya diriwayatkan Muslim. Sekarang wa an Nabi Abdurrahman, dan diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab,
Abdullah putranya Umar, Umar putranya Al-Khattab. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu yakbalu akan menerima taubatal abdi, taubatnya seorang hamba, malam yugorgir, sebelum nyawanya nyampe tenggorokan. Jadi kalau secara umum Allah akan menerima taubatnya sebelum matahari terbit dari barat. Secara pribadi-pribadi Allah akan selalu menerima taubat hambanya sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan baru bertobat, sudah tidak diterima. Jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwa proses pencabutan nyawa itu dari bawah, Pak, dari kaki. Maka kalau kita lihat orang yang baru meninggal itu yang dingin dulu itu adalah kakinya, ya, kakinya. Dan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, rupanya malaikat maut itu kalau nyabut nyawa itu bawa satu tim, Pak. Tim malaikat khusus bertugas mencabut nyawa. Itu dari kaki sampai lutut. Nah, itu yang teklok dulu itu, ya. Itu yang lemes dulu itu sampai lutut. Terus dari lutut ke pusar ke dada, dari dada terus baru lepas semuanya. Nah, ketika nyawa kita masih di dada, itu masih diterima tobatnya. Tapi kalau sudah nyampe kerongkongan, ya, sudah kelerek-kelerek nyampe di tenggorokan, itu sudah tertutup. Maka kemudian kita dianjurkan kalau nungguin orang sakit itu supaya ditalkin, dibimbing membaca kalimah la ilaha illallah. Ketika nyawanya nyampe di dada, kemudian ternyata yang akan mati itu mampu membaca la ilaha illallah walaupun dengan susah payah, itu dia punya hak untuk masuk surga, ya. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi intinya sekali lagi, kita semuanya ini diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat, dan taubat ini perintah yang harus segera dilaksanakan. Walaupun Allah ngasih waktu yang luas, tapi nampaknya datangnya kematian bisa sewaktu-waktu. Maka tobat jangan ditunda, ya. Semoga kita nanti saat meninggal dunia dalam keadaan bertobat, dan itu menjadi tanda matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.